kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ibu Bapak hebat? Baik sekali. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mendiseminasikan budaya positif tugas aksi nyata 1.4. Perkenalkan, nama saya Nuriain Mira Sabrina, unit kerja saya di SDN Kamalsari. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota di masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun hidupnya saja sesuai dengan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya atau tumbuhnya kekuatan yang dimiliki oleh anak. Lalu, Ibu Bapak sekalian, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, salah satunya yaitu kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti yang tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, ada kata-kata menuntun. Nah, kira-kira menuntun itu pandangan Bapak Ibu itu seperti apa ya kalau menuntun itu? Ya, menuntun itu seperti membimbing gitu ya. Nah, tugas kita sebagai guru itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang kodrat pada anak. Karena itu yang hanya memperbaiki lakunya, bukan memperbaiki dasarnya. Karena sesungguhnya kita semua ini sudah punya dasar masing-masing, sudah punya jalan hidupnya masing-masing, dan mereka juga sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu hanya untuk menuntun anak untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan minat anak tersebut. Lalu Ki Hajar Dewantara juga ya betul ya, menuntun itu membimbing, memapah, mengantarkan, iya betul. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian, di mana lahan itu adalah sekolah. Kemudian benihnya itu adalah siswa, dan petaninya itu kita sebagai selaku guru. Apabila tanah itu sudah bagus, sudah baik, sudah siap untuk ditanam, maka petani pun akan menanami ladang tersebut. Bagus tidaknya tanaman tergantung petani yang mengurusnya. Kira-kira tanpa perawatan dari petani, bibit tersebut akan tumbuh atau tidak? Nah, kira-kira akan tumbuh atau tidak? Oke. Tumbuh ya? Ya, mungkin tumbuh. Ya, kalaupun tumbuh, pasti tumbuhnya tidak akan optimal. Lalu, berbeda dengan bibit tanaman yang mendapatkan perawatan dari petani.
pasti akan tumbuh berkembang dengan optimal atau menjadi buah yang unggul. Biarpun tadinya bibitnya biasa-biasa saja, tapi ketika dia mendapatkan perawatan yang tepat dari seorang petani, petaninya itu hebat, mengayomi, memberikan kasih sayang, apa yang memikirkan kecukupan airnya, sinar mataharinya cukup. Nah, itu semuanya pasti nanti saat memanen hasilnya akan bagus dan optimal. Nah, itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu dengan budaya positif. Lalu bagaimana nih penerapan budaya positif yang akan diterapkan? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah di sini di sekolah Ibu Bapak sudah ada nilai kebiasaan yang mencerminkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Ya, oh ya, sudah ya, ada yang sudah. Oke. Ada Bu, terdengar Bu suara saya? Ya, Bu, terdengar. Maaf, cukup bising ya Bu di tempat saya. Ya, Kalau di sekolah saya, nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif, salah satu caranya yakni telah menerapkan sholat duha ya sebelum ya. masuk kelas. Seperti itu Bu. Oh iya, Bu, bagus sekali. Itu juga bisa sangat menginspirasi ya, bisa kita terapkan juga di sekolah kita masing-masing. Ada lagi? Ada Bu, di sekolah saya setiap hari berbeda budayanya. Kalau hari Senin, terapkan budaya positif seni, angklung. Jadi anak-anak istirahat. Kemudian Selasa ada literasi hari Rabu yang kuliah dua sholat duha. Kemudian Kamis pramuka dan hari Jumat hari Sabtu milih. Kali selain itu kami melakukan 5 rasio empat santun. Ya, terima kasih Ibu Ridla dan Ibu Engkai atas sharing praktik baiknya di sekolahnya masing-masing. Oke, kita lanjut ya Ibu. Nah, konsep budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang untuk fokus pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan benar-benar yang berpihak kepada murid. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini diharapkan pembelajaran perubahan yang ada di lingkungan sekolah kita sehingga
Anak-anak ini datang ke sekolah dengan perasaan yang aman, yang nyaman, sehingga dapat menciptakan anak yang mandiri serta dan tanggung jawab. Disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lalu kita akan coba, nah ini adalah permainan cobalah buka. Misal, ibu bapak menggenggam kertas di telapak tangan yang sudah dituliskan harapan misalnya. Terus ada seseorang atau rekan ibu bapak yang mencoba untuk membuka kepalan tangan ibu bapak ini dengan membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang itu. Apakah genggaman ini akan Anda buka atau tidak? Nah, itu. Nah, sebenarnya genggaman tangan itu dibuka atau tidak itu termasuk ke dalam teori kontrol kita gitu ya. Apakah kita akan membukanya atau tidak, karena kontrolnya seseorang itu ada pada dalam diri seseorang tersebut. Nah, menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ini merupakan juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha ya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Namun dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat sesuatu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian ada disiplin positif. Apa makna dari kata disiplin positif? Nah, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun hukuman. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat itu kesenangan, yang ketiga itu kesenangan, yang keempat itu penguasaan, dan yang kelima kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini contohnya sebagai murid ya, ini juga perlu semuanya ini perlu ibaratnya tuh perlu dipupuk gitu. Untuk apa? Nah, karena biasanya anak yang butuh perhatian atau anak yang susah diatur. Nah, ini biasanya kebutuhan dasar anaknya itu tidak terpenuhi, maka sikap anak itu bisa sikapnya itu bisa menimbulkan sesuatu gitu, karena memang kebutuhan dasar manusianya ini tidak terpenuhi. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, misalnya di sini adalah seseorang itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri itu karena dia takut karena dihukum. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat hadiah, ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, terus menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dalam dirinya. Lalu ada kasus misalnya, Rea kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut dia banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan dan dia menjadi gugup. Tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat menjawab pertanyaan. Maaf, kepencet. Nah, serta tiba-tiba seluruh kelas tertawa melihat perilaku Rea yang bicara tergagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan dengan gagap, malahan Rea diminta untuk maju ke depan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Rea di depan kelas memegang ujungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Rea? Setuju atau tidak, Ibu Bapak? Oke, setuju, Bu. Ya, gimana, Bu? Mohon maaf, Bu Mira, tadi bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Rea? Tadi Rea lagi melamun pada saat pembelajaran ketika ditanya oleh gurunya tidak bisa gitu. Terus teman-temannya menertawakan, lalu Pak Seno menghukum, meminta Rea untuk maju ke
depan sambil memegang hidungnya, nah gitu. Oh iya, kalau menurut pribadi saya kurang setuju ya apa Ya, yang telah dilakukan Pak Seno, karena hal itu sama saja dengan mempermalukan Rea sendiri, jadi kurang tepat lah ya, untuk melakukan hal seperti itu. Itu menurut saya, Bu. iya, ya betul ya, bagus sekali. Karena dengan perbuatannya anak tersebut malah jadi rendah diri gitu, jadi malu gitu kan. Nah, sebaiknya harusnya ditanya dulu nih muridnya, eee, kenapa voting barangkali gitu ya, ada masalah atau di rumahnya gitu. Nah, yang pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Rea itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Bu Mira, Ya, suara saya terdengar. ya, Bu. Iya, kalau melihat dari skenario ya Bu, Mm-mm. Pak Seno itu menurut saya pribadi itu melakukan sebuah hukuman ya, karena hukuman itu berpihak satu arah, tidak ada negosiasi antara kedua belah pihak. Seperti itu, Bu. Iya, iya betul sekali. Yang dilakukan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman. Ya, terima kasih Bu Rida atas tanggapannya. Ya, sama-sama, Bu. Nah, kita sekarang bisa membedakan ya hukuman atau sanksi dengan konsekuensi dan restitusi. Jika hukuman, nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Lalu, hukuman ini tidak nyaman untuk murid untuk waktu yang panjang. Nah, konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi ini itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Lalu hukuman dari sisi korban mendapatkan keadilan. Lalu jika konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan penggantian. Lalu hukuman murid akan menjadi tersakiti, murid yang dibuat tidak nyaman apabila itu konsekuensi, lalu restitusi murid akan mendapat penguatan. Nah, lalu hukuman ini perilakunya pasif, agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi ini bertujuan untuk masalahnya itu terselesaikan atau terpecahkan. Nah, dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lalu restitusi mewujudkan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu tindakan guru, ini ada sebuah tabel. Nah, ini tindakan guru misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena murid itu terlambat ke sekolah. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Lalu yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan
kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Yang keenam, kasus keenam, berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lalu yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki atau nyeker sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kedelapan, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya. Nah, kita lihat bahwa mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali itu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker saat ke sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu juga merupakan sebuah hukuman. Lalu restitusi, posisi kontrol guru itu bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan bisa menjadi manajer. Mana nih yang lebih tepat? Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apabila posisi kita sebagai penghukum, maka kita langsung bicara patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, biasanya kalau guru yang bicara seperti itu, maka guru itu adalah termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Lalu posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah, biasanya guru bicara seperti ini. Berapa kali ibu harus beritahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Jadi muridnya itu jadi merasa bersalah. Lalu ketika guru ini memposisikan dirinya sebagai teman, kalimatnya gini, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa kalau kamu salah ya. Ayo sekarang tertib yuk tertib. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kalau kamu mau stiker bintang, ayo coba lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Lalu ada sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa ya yang harus kamu perbaiki atas kesalahan kamu yang tadi? Nah, itu biasanya ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Ibu Bapak sudah menerapkan, udah sampai mana nih posisi kontrolnya? Apakah sudah ada yang manajer? Ternyata yang paling bagus itu adalah posisi manajer ya. Karena posisi manajer ini tidak menghakimi murid, terus tidak membuat murid itu merasa terintimidasi. Jadi di sini tuh murid ini di posisi manajer ini murid ini merasa bersalah, iya, mengetahui kesalahannya, dan murid ini menjadi tahu apa yang harus diperbaikinya, menjadi lebih bijak gitu ya muridnya itu ketika seorang guru ada di posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian konsep disiplin, pendekatan, restitusi
sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Dalam restitusi, tawaran ini dilakukan, bukan paksaan ya, bukan paksaan yang dilakukan, melainkan sebuah tawaran. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dibuat siswa. Kita fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi yang akan diberikan terhadap siswa. Lalu perbedaan, contoh kasus, misalnya ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita memberikan hukuman, misalnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit di lapang, atau guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini adalah hukuman, jadi hukuman yang diberikan guru terhadap murid. Lalu misalnya kalau guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau konsekuensi ini masih lebih ringan daripada hukuman ya, masih ada ya udahlah boleh dikerjakan tapi nanti waktu istirahat, atau boleh nyusul atau besoknya gitu ya kumpulkan. Nah, ini ada konsekuensinya. Atau misalnya ya udah boleh dikerjakan tapi ditambah. Nah, itu bisa konsekuensi. Nah, lalu bagaimana dengan restitusi? Nah, ketika restitusi ini digunakan oleh guru, maka guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misalnya guru bisa bertanya nih, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya, setiap orang punya rasa salah gitu ya, punya kesalahan. Ibu juga pernah salah. Nah, namun yang paling penting kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu menstabilkan siswa ya, menstabilkan kondisi siswa. Nah, lalu ada validasi ya, validasi. Nah, itu nanti kita bisa lihat di segitiga restitusi. Nah, misalnya setiap tindakan pasti ada alasannya. Ibu tahu sekarang Ibu pengen tahu nih alasan kamu tidak mengerjakan PR itu apa ya, gitu kan bisa gitu dulu gitu. Jangan langsung ketika kamu tidak mengerjakan PR, sok yang tidak mengerjakan PR keluar baris di lapang. Tidak seperti itu ternyata. Ya, ternyata kita juga harus menerapkan restitusi ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas ini itu dilakukan dengan berdiskusi tentang peraturan-peraturan apa nih yang akan kita buat di kelas. Lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, peraturan yang sudah dibuat dikumpulkan, lalu dirubah menjadi sebuah keyakinan. Kemudian ditempelkan keyakinan itu di kelas atau di papan yang sudah disediakan. Lalu keyakinan kelas ini misalnya ya, misalnya itu yang sudah dibuat itu disiplin waktu yang pertama. Terus yang kedua,
belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan di kelas atau di sekolah. Yang keempat, saling mencermati bersama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, ini merupakan sebagian kecil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bagaimana pembentukannya? Nah, biasanya keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ya, misalnya peraturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu sebuah kalimat peraturan. Tapi lalu bagaimana kalimat keyakinannya? Nah, kalimat keyakinan ini merupakan berupa pernyataan yang universal. Misalnya tadi kan jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti kata-katanya itu dengan menjaga kebersihan dan keindahan kelas atau sekolah. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Ya, terus keyakinan kelasnya apa? Berarti kalau menjaga kebersihan itu masuk ke nilai yang mana? Nilai dari profil Pancasilanya itu ya. Berarti masuk ke dalam disiplin seperti itu. Terus keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat ya, seperti yang tadi. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Lalu semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi setiap kelas itu siswa diharapkan dapat mengajukan sebuah keyakinan kelas gitu ya. Setiap siswa itu menulis di kertas gitu ya, keyakinan apa saja nih kita mau menciptakan kelas yang seperti apa, misalnya datang tepat waktu ya, itu kan datang tepat waktu berarti masuk ke nilai profil Pancasila yang disiplin. Terus misalnya mengikuti upacara, nah seperti itu ya, itu juga masuk ke dalam keyakinan kelas yang nilainya itu masuk ke profil pelajar Pancasila yang disiplin. Lalu di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, ini bisa dicirikan dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ya udah ditenangkan dulu gitu. Anaknya itu ketika anak berbuat salah terus kita panggil, temui ibu ya nanti di ruangan di ruang guru temui ibu. Nah, anak tuh kan bingung ya kenapa dipanggil. Nah, jangan langsung, "Ya udah kamu nanti ke ruangan, ibu mau hukum," gitu. Tidak, tapi ini lebih ke pendekatan gitu ya. Ketika anak berbuat salah itu, jadi kita menstabilkan dulu. Misalnya ya, misalnya di sini saya beri kasus ya, misalnya ada anak bernama Ali. Nah, terus sewaktu jam istirahat, si Ali ini melihat Amira gitu sedang memperlihatkan nilai ujian. Lalu Amira ini bertanya berapa nilai yang didapatnya. Ternyata Amira ini nilainya tuh kecil daripada Ali, cuma dapat 60. Nah, seketika Andi ini senang karena mendapat nilai 90. Nah, terus si Andi ini mengejek, "Ya nilai saya lebih bagus loh dari kamu." Nah, sedangkan kamu nilainya jelek itu, jadi menyindir si Amira ini gitu. Terus lalu
Amira tuh menangis gara-gara mendengarkan lontaran dari Ali gitu. Nah, kemudian pada saat jam pulang sekolah, guru meminta Andi ini untuk berbincang dengan Andi gitu kan. Terus ketika itu guru itu bertanya seperti ini, ketika menstabilkan identitas, misalnya Ali, semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan ya. Namun yang paling penting bagaimana kita memperbaiki masalah tersebut. Terus, nah itu merupakan menstabilkan identitas. Lalu kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, kata-katanya tuh ini, kurang lebih kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, terus adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahu saya beri contoh seperti ini. Setiap tindakan Andi pasti ada alasannya. Coba Ibu minta alasan kamu mengejek Amira tadi apa ya? Nah, itu nanti Andi bakal pasti Andi mau nggak mau bicara gitu ya, pasti akan bicara. Misalnya si Andi tuh bicara, "Ya, karena awalnya itu saya ngerasa bangga aja, pengen yang ngerasa bangga aja Bu, karena nilai saya lebih hebat gitu, saya ngerasa lebih hebat gitu dari temannya." Terus gurunya itu langsung menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, yang tadi sudah dibuat. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, lalu gurunya itu menanyakan lagi seperti ini. Nah, Andi, menurut kamu tindakan kamu itu sudah sesuai belum sama kesepakatan keyakinan kelas? Kan kita keyakinan kelas yang sudah kita buat ini kan rukun dengan teman gitu kan, berarti misalnya kalau itu kira-kira kamu melanggar tidak? Berarti Andi kan mulai berpikir, "Oh iya, itu itu udah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati." Nah, lalu kira-kira apa yang harus kamu lakukan Andi gitu ya terhadap Amira? Nah, terus Andi menjawab, "Ya Bu, saya akan minta maaf kepada Amira. Saya akan lebih berusaha untuk menghargai perasaan orang lain." Nah, seperti itu segitiga restitusi yang perlu kita terapkan di sekolah ketika murid-murid itu terdapat sebuah masalah gitu ya. Apakah entah itu mengejek teman, terus tidak memakai seragam sesuai dengan jadwal, terlambat ke sekolah. Jadi kita tidak boleh langsung memberi hukuman. Akan lebih bijak lagi ketika guru menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid. Seperti itu. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai budaya positif di sekolah. Terima kasih. Mangga Ibu Bapak apabila ada yang ingin sharing mengenai disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah seperti apa gitu ya, kita sharing praktik baik yang sudah diterapkan di sekolah itu. Mangga Bapak Ibu disilahkan.
Bu Mira, punten izin bertanya. Terdengar tidak, Bu? Terdengar Bu Dia, Bu Mira masih di mute itunya, speakernya. Iya, mangga Bu Winingsih. Mau nanya, Bu, saya masih kurang paham tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Bisa lebih dijelaskan atau ada kata kuncinya nggak, Bu, untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu? Misalnya kalau hukuman itu lebih ke fisik, misalnya, atau gimana gitu. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Yang tadi ya, yang konsekuensi atau hukuman. Bentar. Nah, yang ini ya Bu. Nah, kata kuncinya itu, misalnya kalau hukuman itu, misalnya gini, dari kasusnya aja ya. Nah, kalau hukuman itu, misal saya tidak akan terlambat lagi, langsung diberi hukuman gitu ya, betul ya, hukuman fisik. Tapi kalau konsekuensi itu lebih ke ada perbaikannya gitu Bu. Misalnya kan anak coret-coret meja nih. Kalau hukuman, hey, kenapa kamu coret-coret meja? Lari gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu lebih ke mengganti gitu. Mengganti apa? Mengganti dengan perbaikan yang sudah dilakukan. Misalnya, iya dia udah mencoret meja, tapi nggak langsung dihukum dengan hukuman fisik, ya, tapi dia sok hapus, ya udah hapus itu hapus, nah jadi dihapus, nah itu konsekuensi. Misal dia merobek buku temannya, nah ketika merobek buku temannya atau mencoret-coret buku temannya nggak langsung dihukum, tapi kalau konsekuensi itu kamu udah merobek buku dia, berarti ya udah, berarti kamu harus mengganti buku teman kamu yang sudah dirobek. Nah, itu konsekuensi. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari tabel ini juga ya. Nah, ini. Nah, nih kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman mah langsung menyakiti murid gitu ya, tapi kalau konsekuensi tidak menyakiti, tapi harus mengganti sesuatu yang udah terjadi, seperti itu Bu Winingsih. Ya, terima kasih Bu Mira. Ya, sama-sama. Nah, terus ini juga ya, murid, kalau hukuman juga murid akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya itu ya itu tadi, ketika mencoret-coret meja, berarti harus dibersihin, berarti dibersihin ya gitu ya. Terus kalau berarti kan itu bikin gak nyaman murid ya. Terus menggantikan buku yang udah sobek. Nah kan anak juga nggak jadi nggak nyaman gitu ya. Seperti itu ya Bu. Apakah ada lagi yang ingin berbagi pengalaman di sekolah misalnya mengenai kasus? Bu, izin berbagi pengalaman ya, budaya positif.
Masih di mute, Bu. Kedengar tidak, Bu, suara saya? Iya, terdengar Ibu. Ya. Kalau budaya positif yang saya telah lakukan, yang Iya. pertama di sini ada masalah ya terkait dengan segitiga restitusi yang Ibu jelaskan. Iya. Murid saya gitu kelas 5 ada beberapa seorang tidak mau ke sekolah. Iya. Sudah 1 minggu, ternyata saya coba menerapkan segitiga restitusi ini. Akhirnya dengan pendekatan personal Iya. bisa mengajak siswa itu untuk kembali bersekolah. Iya. Ternyata setelah dianalisis memang benar apa yang telah Ibu kemukakan ya menurut teori yang kebutuhan dasar manusia. Ternyata Iya. anak itu tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya. Iya. Setelah diidentifikasi ke rumahnya, saya home visit. Iya. Memang di rumahnya itu orang tuanya itu memiliki gangguan kejiwaan, sehingga kasih sayangnya kurang. Setelah Iya. saya cukupi di sekolah rasa kasih sayang, alhamdulillah gitu. Iya. Dengan adanya kasih sayang yang diberikan oleh kita, alhamdulillah anak itu bersemangat lagi untuk belajar. Itu saja sih Bu yang berbagi baiknya. Iya. Jadi kita sebagai guru harus menjadi seorang yang memang dipercaya ya untuk diamanati gitu untuk menjaga anak-anak gitu. Seperti itu Bu, mungkin. Iya, terima kasih Bu Rida. Memang ya kebutuhan dasar manusia itu juga penting ya. Nah, kita juga ngerasa misalnya kalau kasih sayang kita kurang, pasti kita gimana gitu ya, mencari perhatian seperti apa gitu. Nah, maka ketika anak berperilaku gitu, misalnya ada perilaku anak yang tidak kita bisa tebak gitu ya, ini anak kenapa gitu ya, kok nggak masuk aja, ini terus anak kenapa bertingkah nakal gitu, cari perhatian gitu kan biasanya anak kelas rendah tuh nakalnya itu karena cari perhatian gitu. Nah, kita telisik dulu nih apakah kebutuhan dasar anak tersebut sudah terpenuhi. Nah, ternyata ketika dilihat dari kebutuhan dasar manusia ini, ternyata kasih sayang dan rasa diterima ini yang kurang gitu, yang kurang kebutuhan dasarnya itu. Maka di sini kita bisa berikan gitu ya, di sekolah kita sebagai guru bisa berikan rasa kasih sayang yang tidak murid itu dapatkan, seperti itu. Kita tumbuhkan lagi kebutuhan dasar pada anak tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu, sekian udah nih ya karena waktunya sudah siang. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat dipahami, dapat diterapkan juga di lingkungan sekolah kita masing-masing. Terima kasih yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin.
Mangga Ibu Bapak izin buka kamera dulu ya. Kita foto bersama dulu. Sebentar saja. Sebentar, foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu. Ya, Waalaikumsalam. mangga Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.